wabarakatuh. Saya atas nama Sarakia Amrullah dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Bimbingan dan Konseling, akan menayangkan video dengan layanan bimbingan kelompok untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Mikro Bimbingan Konseling. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik. Ya, alhamdulillah baguslah. Terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Kita melakukan bimbingan bersama Ibu. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita hari ini, kita awali dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Termasuk kita mulai bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Ada yang tahu tidak kenapa kita semua berkumpul di tempat ini? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu. Oke, baik. Kita semua berkumpul di tempat ini. Kita melakukan sebuah layanan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada yang sedang mengikuti bimbingan kelompok ini? Oke, baik. Jika tidak ada yang belum mengikuti layanan bimbingan kelompok ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok itu seperti apa. Oke, baik. Bimbingan kelompok itu salah satu kegiatan layanan di BK, di mana kita akan berdiskusi dengan salah satu tema, dan tema kita hari ini adalah interaksi antara budaya. Oke, baik. Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok ini, terlebih dahulu kita memperkenalkan, karena di sini ibu belum memperkenalkan adik-adik semua. Jadi perkenalkan ini dimulai dari Ibu sendiri. Oke, baik. Nama lengkap Ibu Sarakia Amrullah, biasa dipanggil Sarah. Oke, dimulai dari Perkenalkan nama lengkap saya, Diki Tanggila, biasa dipanggil Diki. Perkenalkan, nama lengkap saya Iqbal Syamsuddin Dulu, biasa dipanggil Selvi. Perkenalkan, nama saya Desi Tiwede, biasa dipanggil Desi. Perkenalkan, nama saya Alessia Lana Dulu, biasa dipanggil Alessa. Oke, baik. Terima kasih adik-adik atas perkenalan kita hari ini. Sebelum lanjut ke materi kita hari ini, biar kita lebih rileks lagi, kita buat satu permainan. Nah, satu permainan di sini kita bertepuk tangan saja. Jadi di sini Ibu punya permainannya. Di sini tepuk sukses. Ada yang tahu tepuk sukses? Tidak tahu, Ibu. Oke, kalau belum tahu, lirik apa tepukannya begini. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, begitu. Atau yang lain saja. Jika Ibu bilang selamat pagi, satu kali tepukan. Kalau selamat siang, 2 kali tepukan. Kalau selamat sore, 3 kali tepukan. Baik, bisa mengerti? Bisa, Ibu. Oke, baik, kita mulai. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Ulang-ulang. Ada yang belum? Oke, kita ulangi. Selamat pagi. Ibu yang salah. Ulang-ulang. Selamat sore. Selamat pagi. Ulang-ulang. Belum fokus, Ibu. Ada yang belum fokus. Ulangi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore.
sudah pada fokus dan sudah pada rileks, kita lanjut ke layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Dengan materi layanan hari ini adalah pengertian interaksi antara budaya. Nah, yang pertama di sini kita mulai dengan pengertian interaksi antara budaya. Nah, adik-adik tahu apa itu pengertian interaksi antara budaya? Coba ada yang tahu, silakan. Pengertian apa itu? Pengertian interaksi antara budaya. Ataukah pengertian budaya itu sendiri atau interaksi? Bagaimana adik Desi? Bisa menjawab? Baik. Adik Selvi? Ibu. Adik Vicky? Saya tahu. Adik nama siapa tadi? Alexa ini. Ya, adik Alexa. Bisa menjawab pengertian dari interaksi antara budaya. Yaitu pertukaran sistem simbol yang tergantung pada persetujuan antar subjek yang terlibat dalam komunikasi. Oke, baik, terima kasih adik Alexia sudah mampu menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, Ibu melengkapi dan menjelaskan lebih perinci lagi pengertian interaksi antara budaya itu sendiri. Oke, menurut Yan D. Santosa mengatakan bahwa komunikasi antara budaya adalah sebuah proses negosiasi atau pertukaran dari sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Oke, baik. Selanjutnya, komunikasi antara budaya itu dilakukan dengan beberapa cara. Caranya itu seperti dengan negosiasi untuk melibatkan manusia. Terus yang kedua, melalui pertukaran sistem simbolik yang tergantung pada persetujuan. Terus yang ketiga, sebagai pembimbing sebuah perilaku budaya yang tidak terprogram namun bermanfaat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita. Dan yang terakhir, menunjukkan fungsi sebagai kelompok sehingga kita dapat membedakan diri dari kelompok lain dan mengidentifikasikan dengan berbagai macam cara. Oke, ada yang bisa mengerti? Ataukah penjelasan Ibu terlalu cepat? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu fungsi komunikasi antara budaya. Nah, adik-adik ada yang tahu fungsi komunikasi antara budaya? Ayo coba adik-adik lebih aktif lagi ya. Fungsi pribadi. Oke, baik. Ada yang lain lagi selain fungsi pribadi? Oke, fungsi sosial. Lagi. Integrasi sosial itu dan identitas sosial. Oke, baik. Ada yang bisa menjelaskan fungsi pribadi itu sendiri? Saya Oke, baik, Vicky. fungsi pribadi adalah fungsi komunikasi yang ditunjukkan oleh perilaku komunikasi. Oke, baik, sudah bagus. Selanjutnya ada yang tahu fungsi sosial, pengertian dari fungsi sosial itu sendiri. Adik Desi bisa menjawab fungsi sosial. Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan. Fungsi sosial yang pertama itu adalah pengawasan. Terus berikut fungsi yang berikut, menyatakan identitas sosial. Nah, di mana dengan adanya komunikasi antara budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosial itu sendiri. Terus fungsi yang ketiga, menyatakan integrasi sosial. Oke, baik. Materi yang ketiga, bentuk komunikasi antara budaya. Ada yang tahu bentuk komunikasi antara budaya? Coba adik-adik lebih aktif lagi ya. Interaksi antar etnis. Bagaimana adik? Coba
Interaksi antar etnis. Oke, adik Desi. Komunikasi. Oke, bentuk komunikasi antara budaya itu seperti apa? Bentuk-bentuk komunikasi. Apa-apa saja itu bentuk-bentuk komunikasi? Interaksi antar ras. Oke. Interaksi antar etnis. Oke, bisa dijelaskan yang tadi adik-adik sudah menyebutkan pengertian dari interaksi antara ras, komunikasi internasional itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Kalau komunikasi internasional itu seperti bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antara dua negara. Oke. Yang lain? Oke, Ibu lanjutkan. Ibu luruskan kembali jawaban dari Kiki. Bentuk-bentuk dari komunikasi antara budaya itu yang pertama komunikasi internasional, yang dimana bentuk komunikasi antara budaya yang terjadi antara dua negara atau lebih. Oke, yang kedua interaksi antara ras yang tadi sudah dijawab oleh Adik, seperti sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras atau berbeda budaya. Tentunya seperti Indonesia dengan Malaysia, seperti begitu. Terus yang ketiga interaksi antar etnis. Ini seperti bentuk komunikasi yang mana proses komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda. Oke. Oke, baik adik-adik, materi kita sudah selesai. Sekarang Ibu mau membagikan lembar kerja peserta didik, di mana adik-adik bisa menyelesaikan beberapa soal dari Ibu. Oke, baik, ada yang sudah selesai mengerjakan, silakan bisa dikumpulkan kembali ke Ibu. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Layanan bimbingan kelompok hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Nah, tadi kita sudah mengawali dengan doa, jadi ditutupi dengan berdoa. Seorang pimpin kita dalam doa. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu.